Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Penginapan itu hening sejenak. Angin malam mendorong pintu kayu, menimbulkan suara gerindra pendek, yang terdengar dingin di telinga pemilik penginapan. Ia merasa tenggorokannya tercekat di tengah kata-katanya. Ia merasa pusing dan penglihatannya berguncang hebat. Ning Changjiu berbalik dan dengan lembut menghibur Siming. Ekspresi wanita itu tidak berubah, tetapi suasana di dalam toko sedikit mereda. Pemilik toko tersadar dan mengira matanya kabur. Ia menenangkan diri, menatap mereka dengan kelopak mata berkerut, dan menunggu hasilnya. Ia telah menjalankan toko di sini selama bertahun-tahun dan telah bertemu dengan berbagai macam orang. Ia tidak mengerti kultivasi dan tidak memiliki kemampuan membaca pikiran, tetapi ia langsung tahu bahwa hubungan antara pria dan wanita ini tidak biasa. Mereka jelas bukan sesama pelancong yang bertemu di jalan seperti yang mereka katakan. Pria dan wanita ini datang jauh-jauh ke sini, pakaian mereka sempurna, tubuh mereka rupawan, dan pikiran mereka jernih. Saya pikir mereka juga putra dan putri keluarga bangsawan. Mereka memang serasi, tetapi mereka hanya memiliki beberapa konflik. Ning Changjiu menenangkan pikirannya dan bertanya, "Pendeta, menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Siming menjawab dengan dingin, "Apa maksudmu dengan, apa yang harus kita lakukan? Kau masih mau sekamar denganku? Berhentilah bermimpi." Ning Changjiu berkata, "Kalau begitu, mari kita tinggal di lantai bawah." Siming berkata, "Apakah kau mencoba mempermalukanku?" Petik 2. Ning Changjiu bertanya, "Nona Siming, apa yang kau coba lakukan?" Siming menjawab, "Ini bukan satu-satunya penginapan di kota ini." Ning Changjiu berkata, "Baiklah, mari kita periksa." Di bawah tatapan bingung penjaga toko, keduanya berbalik dan pergi. Tidak ada kekurangan penginapan di kota ini. Meskipun tempat ini terpencil, tempat ini terhubung dengan beberapa jalur perdagangan, dan para ksatria serta pedagang sering berkumpul. Siming berjalan di depan, tatapannya acuh tak acuh, dan mencibir, "Jangan kira aku tidak tahu rencanamu. Aku bukan salah satu dari gadis-gadis polos itu." Ning Changjiu juga tersenyum, "Pendeta, kau dirugikan. Ini hanya kebetulan. Karena kau tidak setuju, tentu saja aku menghormatimu." "Berhenti berpura-pura," jawab Siming sambil mencibir, tanpa sedikit pun rasa tidak percaya. Karena jalanan sepi, wujud asli Siming perlahan menampakkan diri dengan langkahnya yang lembut. Kecantikannya yang memukau menerangi malam, rambut panjangnya bagai aliran cahaya tertiup angin, jubahnya bagaikan malam yang tak berujung. Ia berjalan dengan tangan di belakang punggung, acuh tak acuh, seolah langit malam benar-benar berada di atasnya. Ning Changjiu berjalan perlahan bersamanya, melewati jalanan yang terkadang sepi dan terkadang ramai diterpa angin malam yang lembut. "Bagaimana restoran ini?" tanya Ning Changjiu. "Papan nama penginapannya rusak, apa masalahnya?" tanya Siming acuh. Keduanya melanjutkan perjalanan. "Bagaimana dengan yang ini?" Ning Changjiu berhenti di depan sebuah toko yang indah dan elegan dan bertanya, "Apakah ini sesuai dengan seleramu, pendeta?" Siming berhenti sejenak. Di bawah lentera merah tua, tanaman merambat tumbuh ramping. Atap yang rendah membiarkan seberkas cahaya tipis masuk, rona hangat yang memberikan kesan hangat. Siming mempertimbangkan untuk masuk, tetapi ketika ia mendongak, ia melihat sekilas tulisan, "Restoran Changning." Alisnya berkerut, bertanya-tanya jika kata-kata itu, jika dibalik, bukankah itu menara Ning Changjiu? Bagaimana mungkin ia setuju? Ia berkata dengan dingin, "Ayo kita pergi ke yang lain." Ning Changjiu tak punya pilihan selain menemaninya dan terus berjalan. "Bagaimana dengan yang ini?" tanya Ning Changjiu. "Dekorasinya terlalu tua." "Bagaimana dengan yang ini?" "Kamar sayap Tianzi yang ini mungkin tidak sebagus kamar sayap di Zi yang dulu." Petik 2. Petik 2. Ning Changjiu berjalan perlahan bersamanya, "Kamar ini memenuhi semua persyaratanmu." Siming menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ning Changjiu, apa kau sengaja membuatku kesal? Jangan kira aku tidak tahu rumah bordil." Petik 2. Ning Changjiu menjelaskan, "Aku dan Xianger pernah menginap di sana sebelumnya. Suasananya menyenangkan." Siming berkata, "Kalau kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan menjualmu ke rumah bordil." Ning Changjiu tersenyum dan terus berjalan bersamanya. Mereka berjalan mengelilingi seluruh kota, yang memakan waktu 1 jam penuh, tetapi mereka masih belum menemukan penginapan yang cocok untuk Siming. Keduanya berjalan di jalanan yang sepi. "Ini benar-benar penginapan untuk pendeta yang datang ke dunia fana ini." Ning Changjiu mendesah. Siming berkata, "Jangan terlalu tidak sabar. Kau beruntung bisa bepergian denganku." Ning Changjiu mengerucutkan bibirnya. Ia menggosok siku dan pahanya dan berkata, "Pendeta, kau tidak puas dengan ini, kau tidak puas dengan itu. Apa yang harus kita lakukan?" Siming mendengus dingin, tetapi tidak menjawab. Saat mereka berjalan, lampu jalan perlahan meredup, dan jalan di depan mereka gelap. Atap rumah yang bobrok dan berat tersembunyi di malam hari, tanpa jejak kehidupan. Ada rumah kosong di depan. Ning Changjiu berhenti dan berkata, "Di kota pegunungan terpencil seperti ini, selalu ada tempat seperti itu, yang orang-orang sebut rumah hantu."
Sudah bertahun-tahun kosong, dan tidak akan ada toko di depannya. Ayo kita kembali. Siming berkata, untuk apa kau kembali? Ning Changjiu tersenyum pahit dan berkata, Yang Mulia Pendeta tidak bisa tinggal di sini saja. Meskipun kita tidak takut hantu, rumah-rumah itu pasti tertutup sarang laba-laba dan debu. Jika orang ingin tinggal di sana, mereka harus membersihkannya semalaman. Bukankah itu sempurna? Siming tiba-tiba menoleh, senyum menawan muncul di pipinya yang dingin. Ia menunjuk ke rumah-rumah kosong di sebelahnya dan berkata, kau bisa tinggal di sana malam ini. Hah? Ning Changjiu bingung, kenapa kau suka mencari masalah? Siming tersenyum dan berkata, aku tidak akan tinggal di sini. Bukankah ada kamar lain di kamar nomor 1 di toko yang lama? Kamu tinggal saja, aku akan kembali, kita bertemu besok pagi. Oh, ngomong-ngomong, bayarkan aku uang sewanya. Ning Changjiu menatap tangan Siming yang terulur dan wajah puasnya, terdiam sejenak, lalu tertawa. Siming mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kau tertawakan? Ning Changjiu memasukkan tangannya ke dalam lengan baju, mengangkat kepalanya, dan menatap wajah Siming dengan tatapan lembut. Tatapan lembutnya membuat Siming merasa sedikit takut. Ning Changjiu tertawa sejenak, lalu wajahnya perlahan menjadi dingin. Ia berkata perlahan, Pendeta Agung, kau selalu tidak bisa mengungkapkan identitasmu sendiri. Hati Siming bergetar, dan ia berkata, apa maksudmu? Apa yang ingin kau lakukan? Ning Changjiu meraih tangannya yang terulur, meremas pergelangan tangannya, dan berjalan menuju rumah yang kosong itu. Alis Siming mengeras, dan kata-katanya dipenuhi amarah, Ning Changjiu. Jangan lancang. Pikiran Ning Changjiu bergerak, Siming bersenandung pelan, menekuk lututnya ke dalam, dan sosoknya yang anggun tiba-tiba membungkuk dan mencondongkan tubuh ke depan. Ning Changjiu teringat sesuatu lagi, dan lutut Pendeta Agung yang arogan itu menyentuh tanah, bahunya yang kurus menyempit, dan punggungnya yang sedikit melengkung bergetar tak terkendali. Ia harus menutup bibirnya dengan telapak tangan agar tidak bersuara. Nona Siming, perjanjian yang kita buat hari itu di kota Broken Boundary adalah perjanjian Tuan Budak. Sudah lama sekali, mungkin kau sudah melupakannya. Ning Changjiu membelai rambut peraknya dan berbicara dengan lembut. Kemudian, ia mengangkatnya dengan memegang lututnya dan membawanya pergi dengan mudah, menuju rumah yang kosong. Tepat saat penjaga toko hendak menutup pintu, ia melihat pria dan wanita yang telah pergi lebih dari 1 jam yang lalu kembali. Ekspresi pria itu tetap sama, sementara wanita itu menundukkan kepala, mengerutkan bibir, dan tetap diam. Meskipun sikapnya tetap dingin, ia tampak jauh lebih lembut. Penjaga toko segera berkata, ngomong-ngomong, Tuan Muda, kebetulan ada tamu yang baru saja mengalami keadaan darurat di rumah dan mengosongkan kamarnya. Saya baru saja pergi dan membereskannya. Sekarang ada 2 kamar yang tersedia, yang merupakan pilihan terbaik. Kalian berdua tidak perlu berdebat. Ning Changjiu menatap Siming, yang sedang menundukkan kepala di belakangnya, dan tersenyum kepada penjaga toko, tidak perlu. 1 kamar sudah cukup. Siming mengangkat kepalanya, menggigit bibir, seolah tidak puas, tetapi tidak berani berbicara. Ning Changjiu bertanya, apakah Anda tidak setuju? Siming mengepalkan tangannya dan berkata, setuju. Penjaga toko tampak bingung, lalu segera menyadari bahwa pasangan muda itu pasti sedang bertengkar. Tuan muda itu pasti pergi keluar untuk meneguhkan otoritasnya, dan menaklukkan wanita muda itu. Ning Changjiu menerima kunci beserta lencananya dan perlahan menaiki tangga bersama Siming. Mereka tiba di kamar dan menyalakan lilin. Siming berdiri diam dalam kegelapan, di tempat yang tak terjangkau cahaya lilin. Ia menatap Ning Changjiu dengan dingin saat wanita itu merapikan tempat tidur dan berkata, kau telah mempermalukanku dalam segala hal. Cepat atau lambat, kau akan membayar harganya. Ning Changjiu berkata, jika kau sedikit saja menghormatiku, mengapa kau harus melakukan ini? Siming berkata, kau orang yang tidak tahu berterima kasih. Kau membalas kebaikan dengan permusuhan. Mengapa aku harus menghormati pendapatmu? Ning Changjiu berkata, jika aku benar-benar ingin membalas kebaikan dengan permusuhan, aku akan mengambil keperawananmu sekarang juga, mencegahmu menjadi dewi, alih-alih memberimu hukuman ringan. Beraninya kau. Tatapan Siming tajam. Ning Changjiu merasa semakin lelah saat menatap tatapan membunuh wanita itu. Ia berpikir, jika kau memang sekuat itu, kau tak perlu mengakui kesalahan dan memohon ampun dengan begitu menyedihkan tadi, berulang kali berkata kau tak akan melakukannya lagi. Ning Changjiu merebus air dan menuangkannya ke dalam baskom, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mempercepat pendinginannya. Setelah mencapai suhu yang diinginkan, ia membawanya ke Siming, lalu menggenggam tangannya dan meletakkannya di dalam baskom. Ia kemudian membantu Siming duduk di kursi dan mengambil sisir kayu. Gigi-giginya menyusup ke rambut Siming yang basah. Siming tetap tanpa ekspresi, tidak menurut maupun melawan, membiarkan Ning Changjiu melakukan apa yang ia lakukan. Setelah mencuci tangan gadis itu dan menyisir rambutnya, Ning Changjiu merapikan pakaiannya dan berkata, istirahatlah lebih awal, kau harus pergi besok. Siming berkata, kau bisa pergi sendiri, aku tidak mau pergi. Ning Changjiu bertanya, apa yang dijanjikan Nona Si saat kita di rumah kosong itu?
Kau, pipi Siming sedikit memerah, ia menggertakkan giginya, wajah cantiknya garang seperti binatang kecil yang menjaga makanannya. Dasar orang jahat, cepat atau lambat kau akan mendapat balasannya. Ning Changjiu merapikan tempat tidur dan berkata, tidurlah dulu, kau bisa mencabik-cabikku dalam mimpimu. Siming berkata, tidur, Lu Jiajia tidak ada, dan kau menginginkanku. Dengan kepribadianmu, kenapa kau tidak pergi ke sekte Hehuan dan menjadi ketua sekte? Ning Changjiu berkata dengan santai, urusan di sini belum selesai, dan aku tidak bisa pergi. Petik 2 tanda tanya petik 2. Siming sedikit terkejut dan berkata, sungguh tidak tahu malu. Ning Changjiu berkata, apa aku harus bercerita padamu sebelum kau tertidur? Siming berkata, kau pikir aku seperti gadis bodoh Lu Jiajia itu? Bisakah kau membujuknya dengan beberapa kata saja? Ning Changjiu tertawa dan berkata, Jiajia jauh lebih penurut daripada kau. Penurut, kata-kata ini membuat Siming semakin marah. Ia berdiri diam, menggulung separuh selimut, dan membentangkannya di lantai. Ia berkata dengan nada sarkastis, kau tuanku dan aku budaknya. Bagaimana aku bisa tidur denganmu? Aku tidak akan mengganggu tuanku. Setelah itu, Siming berbaring telentang di lantai dan tertidur dengan posisi kaku. Ning Changjiu duduk di tepi tempat tidur, memegang dahinya, menatap wanita berambut perak tergerai itu. Memikirkan perjalanan yang akan datang, ia semakin merindukan Lu Jiajia. Ia mengangkat kepalanya dan menatap bulan di langit di luar jendela. Malam ini adalah malam bulan purnama. Cahaya bulan bagaikan perak, awan malam yang mengambang bagaikan kabut, dan cahaya bulan menerobosnya, terkadang mengaburkan dan terkadang menampakkan. Rasanya begitu familiar, menggantung tinggi selama ribuan tahun, selalu hanya dengan satu sisi menghadap dunia manusia, memperlihatkan fase-fase bulan yang membesar dan memudar dengan jelas. Tuan, apakah dia berada di sisi terjauh bulan? Ning Changjiu merenung dalam hati. Di pagi hari, Siming terbangun dari sofanya. Ia menghabiskan seharian mengayunkan pedangnya, bersekongkol, dan bertengkar dengan Ning Changjiu, membuatnya kelelahan fisik dan mental. Semalam ia tertidur lelap, dan tidur nyenyak. Siming terbaring dengan mata sayu, tak mampu menerima kenyataan ini. Ia merajuk sejenak, lalu tiba-tiba menyadari bahwa tempat ia berbaring terasa empuk. Ia menyadari tanpa sadar ia tertidur di tempat tidur, selimut menutupinya rapat-rapat. Kemunafikan, simpul Siming. Petik 2. Aku takkan menghargainya. Semalam, dan penghinaan di masa lalu, aku pasti akan membalas dendam. Siming membayangkan dirinya sekali lagi bertengger tinggi di singgasana, sungai waktu mengalir di hadapannya, jam matahari yang tergantung berkilauan, dan kawanan burung emas terbang melintas. Di kaki tangga panjang, Ning Changjiu diikat di salib emas, membungkuk di hadapannya. Bibir Siming sedikit melengkung, lalu cepat-cepat turun. Sambil mengerutkan kening, ia berpikir, setelah ribuan tahun, bagaimana kau bisa begitu kekanak-kanakan? Sueci, ada apa denganmu? Ketika Siming bangun, Ning Changjiu sudah membuat bubur dan mengundangnya untuk bergabung. Siming meminum bubur itu, menyeka bibirnya, dan berkata, yah, lumayan. Ning Changjiu tersenyum, sungguh jarang menerima pujian dari pendeta tinggi. Siming menatap pemuda yang tampak buas itu dengan senyum tipis, lalu berkata, itu hanya ucapan sopan. Kalian manusia biasa harus melakukan semuanya sendiri, jadi tidak mengherankan jika kau melakukan lebih banyak. Ning Changjiu melirik ke arah tempat tidur dan bertanya, apakah itu sebabnya kau melipat selimut seperti ini? Siming bertanya, bukankah ini terlihat seperti tahu? Ning Changjiu menarik napas dalam-dalam, menahan keinginan untuk memukulnya, dan diam-diam melipat selimut itu. Siming memperhatikan dengan tenang dari samping. Ning Changjiu merapikan tempat tidur dan bertanya, apakah kau ingin mandi sebelum pergi? Siming berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu. Aku tidak terbiasa dengan air di kota. Selain air terjun suci di atas 9 langit, aku hampir tidak bisa menerima mata air tenang yang merembes keluar dari bawah tanah di bumi. Oh, Ning Changjiu terlalu malas untuk berbicara dengannya. Ia semakin merasa bahwa Lu Jiajia penuh perhatian dan baik hati. Ia bisa hidup rukun dengan wanita licik seperti Siming selama beberapa bulan. Yah, bagi wanita seperti ini, mungkin pilihan terbaik adalah membiarkannya sendirian di atas tahta. Lagi pula, siapapun yang menikahinya akan sial. Ada pepatah di dunia bahwa perjalanan adalah jalan yang tak terelakkan bagi pasangan yang saling mencintai untuk menjadi terasing secara penampilan. Baru hari pertama, dan keduanya yang masih harmonis di sekte roh kuno sudah bosan satu sama lain. Siming sangat kesal memikirkan perjalanannya bersama pria jahat ini. Ning Changjiu juga kelelahan memikirkan bagaimana cara menghadapi wanita jahat ini di masa depan. Siming duduk diam di depan cermin, menunggu. Ning Changjiu selesai menyisir rambutnya. Siming bersenandung acuh tak acuh, melepas topeng rubah dari pinggangnya dan menutupi wajahnya. Setelah diberi pelajaran tadi malam, meskipun Siming telah banyak menahan diri, ia tetap tidak bisa mengubah temperamennya yang arogan. Ia perlahan berdiri dan berkata, sudah hampir waktunya istirahat. Ayo pergi, aku akan mengantarmu. Ning Changjiu mendengarkan kata-kata penuh kebencian ini dan selalu merasa ada yang tidak beres.
Keduanya menuruni tangga bersama, dan tiba-tiba mereka mendengar suara percakapan. Kudengar rumah kosong itu berhantu tadi malam. Rumah hantu macam apa? Sepertinya ada suara-suara aneh yang datang dari dalam. Aku tidak tahu dari rumah mana asalnya. Konon katanya seperti suara perempuan menamparkan wajah seseorang. Ah, mungkinkah itu dua hantu perempuan yang sedang berkelahi? Mana mungkin aku tahu. Lagi pula, ini tempat berhantu, jadi lebih baik menjauh saja. Siming mendengarkan kata-kata ini dan diam-diam menutup telinganya. Ning Changjiu melihat ekspresinya dan merasa sangat senang. Keduanya meninggalkan penginapan dengan senyum dan ucapan selamat tinggal dari penjaga toko. Setelah pergi, hati Siming tiba-tiba tergerak. Ia berhenti dan berbalik untuk melihat plakat penginapan. Penginapan Datong. Siming mengangguk pelan. Ya, dunia ini Datong. Sebuah penginapan kecil di kota terpencil di pegunungan liar memiliki tata letak seperti itu. Luar biasa, layak untuk saya menginap semalam. Ning Changjiu berkata, mungkin hanya karena nama penjaga tokonya Datong. Petik 2. Siming menarik napas dalam-dalam dan membuat entry lain di buku catatan di lautan kesadarannya. Jika kau bertindak begitu arogan sekarang, kau akan kesulitan menangis nanti. Lalu aku akan melibatkan gurumu dan seluruh sektemu, dan membiarkan mereka semua dihukum bersama. Rasakan getaran di balik jubah suciku. Ning Changjiu menyela pikirannya, pendeta, tolong kendalikan pedang ini. Siming melangkah maju dengan enggan, menghunus pedang hantu, menginjaknya dengan ringan, dan berkata tanpa ekspresi, naiklah sendiri. Ning Changjiu melompat ke ekor pedang. Pelangi pedang muncul dari tanah, pepohonan raksasa bergetar, dan burung-burung di hutan pun terbang. Siming awalnya marah dan ingin sengaja mengendalikan pedang dengan lebih tersentak-sentak, tetapi Ning Changjiu, untuk menenangkan diri, langsung memeluk pinggangnya. Ia tak berdaya dan harus mengendalikan pedang dengan mantap lagi. Kedua pria itu tetap sibuk dengan pedang mereka, mengobrol tentang gosip dan kejadian di masa lalu, sesekali terlibat dalam perdebatan sengit tentang dewa-dewa kuno yang telah dipermalukan. Contohnya, Kaisar Kepiting, yang tirani dan arogansinya telah menyebabkan kakinya dipotong oleh keturunan Roh Kudus, meninggalkan ramalan, 6 lutut dan 2 cakar, dan naga laut berkepala 9 dari Laut Utara, berubah menjadi penggoda buruk rupa setelah gagal merayu para dewa. Kali ini, pengetahuan Siming yang luas membuat Ning Changjiu terdiam, memungkinkannya untuk mendapatkan kembali 1 poin. Pelangi pedang menyapu jauh ke dalam pegunungan dan hutan kuno, berhenti di air terjun dan kolam terpencil. Ia menurunkan beberapa tirai, bahkan menutupi para dewa, dan menanggalkan pakaiannya untuk mandi. Ning Changjiu menunggu selama 1 jam penuh sebelum Siming menutup pakaiannya dan perlahan muncul. Rambut panjangnya, yang tidak dipanaskan oleh api pedang, masih tergerai lembab. Udara sejuk dan menyegarkan, seperti hujan segar di gunung yang kosong, muncul di antara alisnya. Tetesan air menetes di lehernya, meresap dalam kepakaiannya, menggoda. Ning Changjiu harus mengakui, wanita jahat ini memiliki kecantikan yang begitu murni hingga mampu memikat dunia. Setelah keluar dari bak mandi, kabut dingin membuat sosoknya yang halus semakin samar. Di balik jubah hitamnya yang sedikit terbuka, kelangsingan tulang selangkanya terlihat jelas. Mata Siming melengkung seperti bulan sabit saat ia tersenyum padanya, berkata, ada apa? Kenapa kau terlihat seperti itu? Jika kau berani berpikiran bodoh, aku akan memberi tahu lu jia-jia. Ning Changjiu menghela napas, menenangkan diri. Ia merasa semakin seperti orang suci. Ia berkata dengan dingin, bukankah kau memakai lebih banyak daripada orang lain di masa lalu? Kenapa kau begitu keren sekarang? Siming berkata dengan memelas, bukankah itu karena tuanku memaksaku? Tuanku tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan padaku. Ning Changjiu bisa mendengar detak jantungnya sendiri, dan kelopak matanya berkedut. Meskipun pesona Siming dibuat-buat, ia tidak berani menatapnya. Ia hanya bisa menggertakkan gigi dan berkata perlahan, karena aku sudah selesai mandi, lanjutkan saja perjalananku. Siming menemukan kenikmatan yang telah lama hilang dalam menggodanya. Sambil mengikat-ikat pinggangnya, ia membungkuk pelan dan berkata dengan suara lembut, aku tahu. Aku akan mengantar tuanku pergi dengan hormat. Ning Changjiu menutup telinganya dan memejamkan mata dengan putus asa. Perjalanan berlanjut dengan susah payah. Siming berdiri di depan, rambutnya yang panjang dan basah menempel di wajah Ning Changjiu, yang sedikit demi sedikit kering tertiup angin. Ning Changjiu setenang patung Buddha batu. Setengah hari berlalu, sosok Siming yang menunggangi pedang tiba-tiba melambat. Ada apa? Tanya Ning Changjiu. Lubang hidung Siming sedikit melebar, tatapannya tertuju pada pegunungan luas di bawah. Ia berkata, ada aura iblis. Iblis. Ning Changjiu bertanya-tanya, apakah kita sudah mendekati kota 10.000 iblis? Siming menjawab, aku tidak mampu menempuh jarak 100.000 mil sehari. Ning Changjiu menjawab, bukan hal yang aneh bagi iblis-iblis besar untuk bersembunyi di pegunungan yang dalam dan hutan-hutan tua. Siming merenung sejenak, lalu melihat seberkas cahaya samar. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan ia berkata, ayo kita pergi dan melihat.
Setelah itu, Siming mengayunkan pedangnya ke bawah, mendarat di titik di mana aura iblis paling kuat. Ning Changjiu dengan lembut melompat dari pedangnya. Ini adalah hutan belantara yang murni dan tak tersentuh. Di hutan lebat berdaun busuk, pepohonan menjulang tinggi, lumutnya licin dan dipenuhi semut seukuran ibu jari. Di hutan yang remang-remang, seberkas cahaya merah mawar mengalir di antara dedaunan, sinar tipis yang jelas. Siming mengetuk-ngetuk dedaunan yang berguguran dengan jari kakinya. Serangga, kalajengking, dan kelabang di bawah mundur. Ning Changjiu dan dirinya mengikuti aura iblis itu ke kedalaman hutan. Siming berkata, aura iblis ini baru. Baru, tanya Ning Changjiu bingung. Maksudmu, iblis besar ini baru saja terbangun. Siming mengangguk, berkata, auranya tidak biasa. Ning Changjiu langsung waspada. Apapun yang Siming sebut tidak biasa pastilah iblis tua yang ganas. Di balik hutan terbentang sebuah kolam, tepinya rimbun dengan tumbuhan. Airnya juga dipenuhi alga dan tanaman air, dan ikan-ikan berenang di antaranya. Permukaan air seterang cermin, sesekali memantulkan bayangan pepohonan di atasnya. Warna hijau tua tampak terlindungi oleh cermin perak, dan bayangan pepohonan juga tenang. Di tepi kolam, dua rusa muda masih minum bersama. Baru setelah Siming dan Ning Changjiu tiba, rusa muda itu lari ketakutan. Ning Changjiu melihat ke arah tengah kolam. Di sana, di atas rerumputan, berbaring dengan tenang seekor kura-kura berkepala merah biasa. Ia menatap sinar matahari yang menerobos dari atas, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Ning Changjiu bertanya, di mana iblis besar itu? Siming menunjuk kura-kura biasa dan berkata, itu dia. Kura-kura itu menundukkan kepalanya, menatap mereka, dan bertanya, apakah kalian mencariku? Sepertinya ia baru saja selesai tidur panjang, dan suaranya sangat pelan. Siming berkata, aku hanya lewat. Aku kebetulan melihat aura iblis, jadi aku datang untuk memeriksanya. Aku tidak bermaksud mengganggu kalian. Kura-kura itu menatap mereka dan bertanya, sudah berapa tahun berlalu? Sudah berapa tahun? Tanya Ning Changjiu. Kura-kura itu berkata, perang para dewa. Ning Changjiu bertanya, perang para dewa 500 tahun yang lalu. Kura-kura itu berpikir sejenak dan berkata, oh, jadi sudah 500 tahun. Petik 2. Siming mendengarkan percakapan mereka dan tiba-tiba merasa bahwa kura-kura itu lebih pintar daripada Ning Changjiu. Siming bertanya, apakah kau iblis besar yang selamat dari perang dewa itu? Kura-kura itu menatap kosong ke atas, lalu berkata perlahan, ya. Kata Siming, bertahan hidup sampai hari ini sungguh luar biasa. Kura-kura itu terhanyut dalam trans, mengenang, pada waktu itu, para dewa duduk di atas, melepaskan murka dahsyat yang menurunkan banjir dari surga, mengubah daratan ini menjadi lautan, berniat menenggelamkan pasukan iblis. Aku adalah kura-kura roh dari Laut Utara, mengolah dao selama 1000 tahun dan menyebut diriku penguasa hujan negeri. Setelah memasuki perang dewa, aku belum mencapai banyak hal, dan aku sangat khawatir. Ketika bencana ini melanda, Sang Bijak menyadari kemampuanku yang luar biasa, menganugerahiku senjata ajaib, dan memerintahkanku untuk menggunakan tubuhku untuk menekan lautan luas. Penindasan ini telah berlangsung selama 500 tahun. Ia menatap pegunungan dan hutan yang luas, kata-katanya lambat, suaranya gelisah, suaranya dipenuhi tanpa jejak kesedihan, hanya rasa nostalgia, transformasi lautan luas menjadi ladang murbei. Ning Changjiu dan Siming bertukar pandang. Kura-kura roh itu menatap mereka dan berkata, apakah orang suci itu masih hidup? Ning Changjiu berkata, sekarat. Kura-kura roh itu mengangguk pelan, seolah sudah menduganya, lalu berkata, perang para dewa, masih kalah. Ning Changjiu berkata, maaf. Kalian seharusnya tidak menyampaikan belasungkawa untukku, tetapi untuk seluruh dunia. Kura-kura roh itu berbaring di atas rumput bebek yang berembun, menatap mereka berdua, suaranya semakin tua, orang suci itu memberiku benda spiritual Dinghai, dengan janji akan mengambilnya kembali setelah perang dan menghadiahiku dengan pahala. Aku tak pernah menyangka, benda ini akan menjadi relik dalam sekejap mata. Lumut hijau tua menyelimuti bebatuan di sekitar kolam. Suara kuno kura-kura roh mengirimkan riak-riak yang mengalir deras ke kaki Ning Changjiu dan Siming. Makhluk spiritual yang menstabilkan laut. Tanya Ning Changjiu bingung. Makhluk apa itu? Kura-kura roh penstabil laut itu berbaring di atas rumput laut yang mengapung. Seberkas cahaya jatuh di punggungnya, dan pola-pola kusut yang rapat pada cangkangnya menyerupai fosil-fosil purba. Sisik-sisik pucat di lehernya berkerut saat ia mengangkat kepalanya. Di kedua sisi kepalanya yang berbentuk kerucut, pupil matanya yang keruh perlahan-lahan menjadi jernih di bawah pembersihan membran niktitasi. Kura-kura roh penstabil laut itu menatap mereka, lalu berhenti pada Siming. Kau sangat kuat, katanya. Siming mengangguk bangga. Ya, auramu juga tidak lemah. Kura-kura roh penstabil laut itu melirik Ning Changjiu dan berkata, pemuda ini pasti pelayanmu, kan? Siming terdiam sejenak, lalu tersenyum. Ya, dia pelayanku. Ning Changjiu tetap diam. Kura-kura penekan laut menatap Siming dan bertanya, dari mana tepatnya kau berasal? Siming menjawab, kau baru saja bangun, dan kau tidak tahu bagaimana cara menahan diri. Energi iblis di sini begitu kuat sehingga sulit untuk tidak menyadarinya.
Kura-kura penekan laut menjulurkan kepalanya sedikit, menatap bayangannya di kolam. Setelah hening sejenak, ia menarik energi iblisnya yang luar biasa. Akankah mereka menyadarinya? Tanya kura-kura itu. Mereka, tanya Siming, apakah kau mengacu pada kerajaan Tuhan? Kura-kura roh itu mengangguk, dan berkata dengan suara agak kaku, "Yah, mereka adalah musuh kita." Siming berpikir sejenak, dan berkata, "Aku khawatir mereka telah ditemukan, tetapi iblis tidak melakukan kejahatan, dan kerajaan Tuhan tidak akan menghukum mereka tanpa alasan." Kura-kura roh terdiam beberapa saat, lalu mengangkat kepalanya lagi, memandangi dedaunan yang rapat di atas, dan berkata, "Sepertinya aturan surga telah ditegakkan kembali." Siming berkata, "Sejak kematian 6 Dewa Taichu, aturan yang ditetapkan surga tidak pernah berubah, jadi bagaimana mungkin aturan itu dibangun kembali?" "Baiklah." Kura-kura roh tidak membantah, dan berkata, "Sang Suci akan segera mati, dan akan sulit bagi dunia untuk memiliki penyelamat kedua. Sepertinya mulai sekarang, tidak ada yang bisa mengubah nasib dunia." Siming bertanya, "Apa akibatnya?" "Kepunahan." Kura-kura roh berbicara perlahan, dunia sedang mempercepat kepunahannya. Sama seperti manusia yang semakin tua dan menuju kematian. Ini adalah akhir yang pasti, tetapi dalam proses kehidupan, hanya sedikit orang yang akan melawan kematian. Petik 2. Karena itu tidak ada artinya, kata Siming. Kematian tidak dapat dihindari, dan ini adalah fakta yang diketahui semua orang. Kaisar yang mencari keabadian dan pengobatan tidak pernah memiliki akhir yang baik. Kura-kura roh berkata, "Mungkin, ini juga akhir yang tak berdaya bagi dunia ini." Ning Changjiu menangkap petunjuk dalam kata-katanya dan bertanya, "Apakah maksudmu dunia ini sedang mempercepat kehancurannya?" Kura-kura roh berpikir dalam hati, seorang pelayan tetaplah seorang pelayan, dan mereka tidak tahu hal-hal yang begitu terkenal. Ia perlahan berkata, "Para dewa yang melindungi dunia ini telah lama mati. Dewa-dewa asing itu semuanya iblis yang ingin merebut makhluk spiritual dunia. 6 dewa awal seperti ini, dan sekarang..." "Diam!" teriak Siming. Jika ia terus berbicara, petir akan turun dan langsung membelah cangkang kura-kuranya. Bagaimana dengan iblis agung dari alam 5 Dao? Di bawah kekuatan surgawi yang luar biasa, ia hanya bisa berakhir dengan tubuh hancur dan jiwanya selamat. Kura-kura roh acuh tak acuh terhadap kematian, tetapi karena pihak lain baik hati, ia tidak banyak bicara. Ning Changjiu dengan lembut menyikut Siming. Siming bertanya, "Apa sebenarnya benda ajaib yang kau sebutkan tadi?" Kura-kura roh menjawab, "Mutiara Dinghai." Mutiara Dinghai. Siming belum pernah mendengarnya. Kura-kura roh menjawab, "Ini adalah mutiara dari mahkota Raja Naga Ming Utara. Ketika sang bijak memasuki Ming Utara, ia membalikkan sungai dan lautan, menghancurkan istana naga, membakar laut koral menjadi abu, dan mengusir semua naga ke 4 samudera lainnya. Klan Kun bahkan mengubah sayap dan melarikan diri dari Laut Neter. Raja Naga Ming Utara disalibkan oleh sang bijak di Laut Neter, dan tulang-tulang putih yang mengelilingi puncak-puncak tua di dasar laut juga berubah menjadi gunung. Penjara monster laut, yang telah terkunci selama 1000 tahun, juga hancur, dan monster-monster besar, yang terperangkap dan ditindas oleh para naga selama 1000 tahun, muncul berbondong-bondong. Sang bijak dengan sabar mencerahkan mereka satu persatu, dan menemani mereka dalam ekspedisi mereka ke Istana Abadi. Kura roh menceritakan sejarah masa lalu seperti buku sejarah yang hidup. Ning Changjiu bertanya, "Apakah kau juga iblis yang dipenjara di penjara laut?" Kura-kura roh itu menjawab, "Bukan, sebenarnya, aku adalah kura-kura koin emas di kuil tepi laut, mencari nafkah." Ning Changjiu terdiam sejenak, lalu berkata, "Semua makhluk hidup menderita." Siming tidak terburu-buru menanyakan mutiara Dinghai, tetapi membiarkan kura-kura roh itu melanjutkan. Terbangun dari mimpi panjang, kura-kura roh itu mengenang masa lalu, ketika rantai-rantai dipotong, para naga di penjara, dan Sang Santo berdiri di puncak tebing, jubah putihnya berkibar, seorang diri memimpin ribuan marinir. Aku masih mengingatnya dengan jelas. Kemudian datanglah bencana selama puluhan tahun. Para dewa kuno menindas dunia manusia selama 1000 tahun, iblis ada di mana-mana, dan manusia serta iblis akhirnya bersatu untuk menyerang makhluk-makhluk suci yang dulunya tak terkalahkan itu. Petik 2. Sayang sekali kerajaan para dewa terlalu kuat, Siming mendesah menghibur. Kura-kura roh itu mendesah, melihat sekeliling kolam kecil tempatnya berdiri, dan berkata, "Ya, 500 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Laut telah lenyap, apa gunanya mutiara Dinghai? Apa gunanya aku?" Siming melirik Ning Changjiu, ingin berbicara tetapi terhenti. Kura-kura roh itu bertanya, "Apakah kau ingin membunuhku dan mengambil harta karun itu?" Siming menggelengkan kepalanya. "Bertarung denganmu setidaknya akan memakan waktu sehari semalam. Aku tidak punya waktu untuk itu." "Sehari semalam, kau kuat, tapi kau juga sombong." Kura-kura roh itu perlahan bertanya, "Kau mau kemana?" Siming berkata terus terang, "Kota Wan Yao." Kota Wan Yao. Nada suara kura-kura roh itu berubah. "Di mana itu?" Ning Changjiu berkata, "Itulah tempat para monster berkumpul sekarang, dilindungi oleh para suci."
Siming menatap Ning Changjiu dan berkata dengan tenang, aku sedang berbicara dengan monster besar ini, jadi bagaimana mungkin seorang budak kecil sepertimu menyela? Ning Changjiu mendesah, menahan emosinya. Ia tersenyum dan berkata, aku sudah melewati batas. Siming tersenyum tipis, sedikit bangga. Seberapa jauh kota Wan Yao dari sini? Tanya kura-kura roh. 1.000.000 mil, kata Siming. Kura-kura roh bertanya lagi, di mana semua monster yang tersisa dari masa lalu? Siming berkata, benar, mungkin salah satu teman lamamu ada di antara mereka. Jika ada teman lama, kura-kura roh berpikir perlahan, lalu berkata, jika kau pergi ke kota segudang monster dan melihat singa hijau berkepala 9, bisakah kau memberikannya kepadaku? Singa hijau berkepala 9. Siming samar-samar membayangkannya. Kura-kura roh berkata, itu teman lamaku. Kami berlatih sutra segudang monster bersama. Aku berlatih teknik menelan laut, dan dia berlatih teknik melahap iblis. Siming bertanya, kenapa kau tidak bisa pergi sendiri? Kura-kura roh berkata, karena aku telah mengolah rahasia 10.000 iblis, meskipun rahasia 10.000 iblis itu kuat, ia memaksa iblis untuk mengikuti kodrat mereka dan tidak dapat melampauinya. Misalnya, aku tidak bisa menunggangi awan atau kabut, tetapi hanya bisa bepergian melalui darat atau laut. Perjalanan ke kota 10.000 iblis adalah 1.000 mil, dan aku khawatir akan sulit untuk mencapainya. Ning Changjiu agak tertarik dengan kota itu. Teknik rahasia dengan efek samping yang begitu signifikan pastilah sangat kuat. Siming bertanya, apa yang ingin kau sampaikan? Kura-kura roh itu mengulurkan cakarnya dan menarik sebuah lonceng tembaga yang sudah pudar dari cangkangnya, sambil berkata, ini dia. Siming melirik Ning Changjiu dan memerintahkan, budak kecil, ambillah. Ning Changjiu menarik napas dalam-dalam, menghitung detailnya dalam hati sambil mengambil lonceng itu. Ning Changjiu sangat berhati-hati saat mengambil lonceng itu, dan Siming sengaja menyalurkan sebagian pikirannya untuk melindunginya. Namun, kura-kura roh itu tidak menunjukkan keinginan untuk menyerang. Setelah menyerahkan lonceng itu, ia menutup matanya, seolah-olah lelah. Ning Changjiu mengambil lonceng itu dan memeriksanya, menyadari bahwa lonceng itu telah ditarik lidahnya, sehingga tidak layak untuk dibunyikan. Kura-kura roh itu menjelaskan, ketika singa hijau terperangkap, ada lonceng yang diikatkan di lehernya. Aku menghabiskan beberapa hari menggiling lidah lonceng itu hingga putus, mencegahnya mengeluarkan suara apapun ketika ia melarikan diri. Yah, itu semua sudah lama sekali. Siming menatap Ning Changjiu dan berkata, ini jauh lebih cerdik daripada kau menipu orang lain dan mencuri lonceng itu. Ning Changjiu tersenyum canggung, bertanya-tanya apa yang dikatakan Jia-Jia kepadanya. Ning Changjiu memegang lonceng itu, menatap kura-kura tua itu, dan bertanya dengan sederhana, apa imbalannya karena mengirimkan ini kepadamu? Siming ingin menanyakan hal yang sama. Lagi pula, iblis 5 arah mungkin memiliki banyak alat sihir menakjubkan yang tersembunyi di tubuhnya. Namun statusnya mencegahnya untuk bertanya. Bahkan setelah Ning Changjiu melakukannya untukku, ia masih berkata dengan dingin, vulgar. Kura-kura roh itu merenung sejenak dan berkata, selain mutiara Dinghai, aku tidak memiliki apapun lagi. Saat aku mati, aku akan memberikannya kepadamu. Ning Changjiu menatap kura-kura tua itu dengan curiga, lalu berkata, apakah kau salah satu dari 5 iblis agung, atau hanya kura-kura biasa? Sulit bagiku untuk mengatakan siapa di antara kita yang akan mati lebih dulu. Kura-kura roh itu menjawab, meskipun umur kura-kura dewa telah berakhir, hari-hariku sudah dihitung. Ketika jiwaku kembali ke surga, aku akan kembali ke sini. Kau bisa datang menemuiku. Petik 2. Kembali ke sini, tanya Ning Changjiu. Kau mau kemana? Kura-kura roh itu menjawab, ke kuil dan melanjutkan pekerjaan lamaku. Siming melirik Ning Changjiu, mengangguk pelan, dan memberi isyarat agar dia pergi. Aura iblis merasuki tempat ini, dan tinggal di sini terlalu lama pasti akan menarik perhatian para dewa. Dia tidak ingin terlalu lama terpapar tatapan mereka. Ning Changjiu jelas tidak puas. Bertemu dengan kebangkitan 5 iblis besar seharusnya merupakan pertemuan yang tak terduga, tetapi sekarang, bukan hanya ia tak mendapatkan apa-apa, ia bahkan diperlakukan sebagai pembawa pesan. Siming membaca pikirannya dan mencibir, apa? Kau masih ingin menangkapnya dan membuat sup? Kau bercanda, Tuan, kata Ning Changjiu tanpa daya. Ia kemudian melambaikan tangan pada kura-kura tua di belakangnya. Siming dan Ning Changjiu pergi. Kura-kura tua itu duduk tak bergerak, berjemur di bawah sinar matahari. Ning Changjiu memainkan lonceng di tangannya, berkata, aku ingin tahu apakah lonceng ini akan berguna. Siming berkata dengan tenang, kesempatan yang datang dengan mudah belum tentu baik. Kau harus mengerti bahwa hidup kita cenderung mengikuti lintasan misterius. Tidak ada permainan sia-sia, setiap gerakan adalah pertanda. Memang, kata Ning Changjiu, sambil menyimpan lonceng itu. Ngomong-ngomong, pendeta tinggi bersikap begitu arogan tadi, itu tampak cukup mengesankan. Siming sedikit mengernyit, lalu berkata, itu hanya akting. Kenapa kau begitu picik? Lalu, apa yang ingin kau lakukan? Ning Changjiu meraih pergelangan tangannya dan membawanya ke sebuah hutan kecil.
Burung-burung mulai menjauh. Saat mereka muncul dari hutan, Siming menjadi jauh lebih jinak, meskipun sorot pemberontakan masih terpancar di matanya yang dingin. Ayo kita kendalikan pedang kita dan lanjutkan perjalanan kita, kata Ning Changjiu. Suara dingin Siming diwarnai keluhan, dan nadanya terdengar berat. Baik. Tuan, Siming melangkah ke atas pedang dan menggendong orang itu. Dalam sekejap mata, hari hampir senja kembali, senja berkumpul di barat. Ning Changjiu dan dirinya turun dari pedang mereka. Mereka berdiri di puncak sebuah puncak yang sunyi. Saat senja tiba, puncak dan bebatuan berkilau di bawah sinar matahari terbenam, kulit mereka ternoda rona keemasan samar. Siming berdiri di puncak, tangannya tergenggam di belakang punggung, menatap sungai-sungai di kejauhan dengan aura yang agung. Sungai yang mengalir deras itu berkelok-kelok melewati puncak-puncak gunung, mengalir ke utara. Di mana kita akan beristirahat malam ini? Tanya Siming. Untuk waktu yang lama, kedua pria itu menghunus pedang mereka, hanya melihat pegunungan tandus yang menjulang tinggi, tanpa tanda-tanda kota atau keberadaan manusia. Ning Changjiu berkata, pegunungan di sini membentang ratusan ribu, jutaan mil. Menemukan kota kecil di sana sama sulitnya dengan naik ke surga. Siming berkata, meminum bulan untuk makanan, memakan angin, dan tidur di embun bukanlah hal yang mustahil. Jangan khawatir, aku tidak selembut itu, dan kau seharusnya tidak munafik. Ning Changjiu bertanya dengan rasa ingin tahu, ku dengar beberapa wanita senang dihukum. Apakah kau, salah satunya? Jantung Siming berdebar kencang, wajahnya yang cantik sedikit memerah, dan ia berteriak marah, omong kosong. Aku seorang pendeta. Ning Changjiu berkata, kau jelas bukan tandinganku, tapi kenapa kau membuatku kesal dengan kata-katamu akhir-akhir ini? Aku jadi penasaran. Itu karena kau begitu penuh kebencian. Kata Siming dingin, sedikit menoleh ke arah matahari terbenam, tanpa menatapnya. Begitu, Ning Changjiu tidak marah. Ia mencondongkan badan, memandangi sungai yang mengalir deras di antara puncak-puncak gunung, dan berkata, kau sudah bekerja keras seharian. Biar aku yang mengurusnya malam ini. Apa rencanamu sekarang? Siming berbalik dan bertanya dengan waspada. Jangan biarkan imajinasimu liar, kata Ning Changjiu, lalu ia melompat turun dari puncak gunung, menyeberangi lautan awan, dan tiba di hutan bambu yang dikelilingi kabut dingin. Ia menggunakan jari-jarinya sebagai pedang, menebas beberapa bambu, dan mengikatnya dengan sulur yang lentur. Siming perlahan mendarat di belakangnya dan bertanya, apa yang kau lakukan? Ning Changjiu berkata, sungai ini mengalir ke utara, dan kebetulan kita juga menuju ke utara, jadi kita berada di jalur yang sama. Siming mendengus dingin, kau benar-benar punya waktu luang untuk melakukan ini. Bahkan orang yang penuh kebencian pun punya sesuatu untuk dipuji, kata Ning Changjiu sambil tersenyum. Siming berkata, buang-buang waktu saja. Ning Changjiu berkata, sungai ini mengalir deras, tapi tidak jauh lebih lambat daripada kita yang menghunus pedang. Sambil berbicara, Ning Changjiu telah mengikat rapi sebuah rakit bambu. Rakit itu lebar, cukup untuk Siming berbaring. Ayo, kata Ning Changjiu. Siming ragu sejenak, lalu mendarat di rakit dengan ketukan ringan jari kakinya. Ini pertama kalinya ia menaiki rakit bambu. Sungai mengangkat rakit bambu dengan mantap, arusnya terasa nyata, ombak memercik lembut ke tubuh mereka, menghadirkan kesejukan yang tak terduga. Ning Changjiu duduk di depan, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengatur arah rakit, mencegahnya terbalik atau menabrak batu. Siming duduk bersila di belakang. Ia mencelupkan jari-jarinya ke dalam air, kuku-kukunya yang tipis dan terbuat dari mutiara menyentuh air dengan ringan. Arus deras mengalir di sela-sela jari-jarinya, menciptakan tekanan yang nyaman dan erat. Sungai membawanya melalui saluran berkelok di antara puncak-puncak, menuju ke kejauhan. Puncak-puncak itu berlalu. Siming mendongak. Puncak-puncak itu menjulang tinggi, membentang sejauh mata memandang. Namun, langit malam cerah, bintang-bintang terlihat jelas, dan tampak lebih dekat dengannya. Gelombang yang mengamuk mengganggu mimpiku. Bagaimana aku bisa tidur seperti ini? Kata Siming datar, mengungkapkan ketidakpuasannya. Ning Changjiu berkata, menyingkirkan semua kebisingan dan melupakan dunia, bukankah itu tugas yang sulit bagimu? Siming menjawab, itu hanya kedamaian palsu. Duduk dengan dunia di hati, melupakan pikiran dalam keheningan, adalah kedamaian sejati. Ning Changjiu, yang terbiasa dengan kesulitannya, tidak repot-repot menafsirkan kata-katanya. Ia hanya berkata, sesukamu. Siming tersenyum tipis dan tidak melanjutkan. Bulan terbit dari timur, airnya bagai perak, mengalir deras ke pegunungan yang berkelok-kelok. Siming duduk bersila, rambut peraknya menari-nari, jubah sucinya berdesir tertiup angin. Kelelahan di antara alisnya berubah menjadi senyum malas tertiup angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba, ia mengangkat lengan bajunya dan memotong sepotong bambu tipis dari tebing di sampingnya. Ia menggenggamnya dengan ujung jari, dan dengan genggaman yang kuat, jari-jarinya menekannya. Dimanapun jari-jarinya bersentuhan, suara seruling bergema seirama. Siming memegang seruling bambu di bibirnya. Dari jari-jarinya yang menari, suara seruling terdengar merdu, menyatu dengan gemerisik pohon pinus dan air.
Rasanya seperti peri menunggangi burung bangau, perlahan menghilang ke awan, atau wanita cantik di kamar rias, sendirian di gedung kosong, perpaduan antara kehalusan dan kebencian. Ning Changjiu mendengarkan seruling itu, hatinya tenang, dan ia tak bisa berhenti mengingat saat ia dan Lu Jiajia berarung jeram di kota Liantian. Seruling Siming memiliki daya tarik yang halus, dan Ning Changjiu tiba-tiba menyadari bahwa wajah Lu Jiajia dalam ingatannya telah digantikan oleh rambut perak Siming yang indah dan mata sedingin es. Ia kembali tenang dan tersenyum saat menepis pikiran-pikiran itu. Suara seruling bergema di perairan Suizu yang luas. Awan di langit perlahan terbelah, memancarkan cahaya bintang di pakaian mereka. Rakit bambu itu mencapai bagian sungai yang paling bergolak. Sungai di bawah rakit tiba-tiba meluap. Seekor naga ganas mengangkat kepalanya dari bawah air, siripnya terbentang lebar, mulutnya yang berdarah memamerkan gigi-gigi tajam. Ia meraung marah dan menerjang rakit. Ning Changjiu tetap tak bergerak, mengangkat jarinya, dan menghunus pedang. Seberkas cahaya putih melesat dari atas ke bawah. Raungannya berubah tajam, dan naga ganas itu langsung terbelah dua, mencambuk air seperti dua cambukan. Kabut darah menghilang tertiup angin. Dari awal hingga akhir, Siming memejamkan mata, membelai serulingnya dengan bebas, menyatu dengan suara alam langit dan bumi. Suaranya perlahan membesar, seolah-olah bukan berasal dari seruling itu sendiri, melainkan dari pegunungan dan lembah yang luas. Setelah beberapa saat, suara seruling itu memudar. Siming dengan santai melemparkan serulingnya ke dalam air. Ning Changjiu berkata, lagu ini seharusnya menjadi melodi yang abadi. Sayang sekali jika dibuang seperti ini. Siming menjawab dengan tenang, memainkan seruling dan membuangnya semua karena berlalunya waktu. Tidaklah sayang untuk mengingat malam yang indah ini. Ning Changjiu mendengarkan kata-katanya, terkekeh pelan, dan menggambar garis di perahu dengan pedang jarinya. Sima Ming bertanya, untuk apa ini? Ning Changjiu berkata, aku merasa kasihan, jadi aku mengukir sebuah tanda. Saat kau mengunjungi tempat ini lagi nanti, kau bisa menemukan seruling bambu ini. Sima Ming memandangi tanda-tanda di perahu, tersenyum tipis, dan berkata, bertingkah gila dan bodoh. Ning Changjiu bertanya, kau telah berkelana di dunia manusia selama hampir setahun. Apa yang kau lihat, dengar, dan rasakan? Sima Ming berkata, ini benar-benar berbeda dari apa yang kulihat ketika aku duduk di singgasana dewa. Ning Changjiu bertanya, apa yang kau lihat ketika kau berada di singgasana dewa? Sima Ming berkata, semuanya debu. Ning Changjiu berkata, selalu seperti ini. Para dewa menyebut dunia ini dunia fana, dan manusia menyebutnya dunia manusia. Sima Ming tampak memikirkan sesuatu, dan berkata, apapun yang terjadi, suatu hari nanti aku akan kembali ke kerajaan dewaku. Ning Changjiu mengangguk pelan dan berkata, semuanya tergantung pada tekadmu. Sima Ming menatap langit dan berkata, sampai jumpa nanti, kita seharusnya saling memandang di langit malam. Ning Changjiu tersenyum tipis, lalu berbisik, kalau begitu, semuanya akan bergantung pada perlindungan Nona Si saat itu. Aku akan melindungi Jia-Jia, Xiaoling, kau, semoga beruntung. Kata-kata Sima Ming sedingin biasanya. Ia duduk sendirian, memandangi pegunungan dan air yang berlalu. Mereka melintas di hadapannya, dan jika tidak diperhatikan dengan saksama, mereka hanyalah bayangan gelap. Namun entah mengapa, Siming tiba-tiba merasa dunia ini telah menerimanya. Ia menggelengkan kepalanya pelan. Ning Changjiu berkata, ngomong-ngomong, jika kau mendapati kerajaan Tuhanmu hilang di masa depan, kau bisa datang menemuiku. Untuk apa aku mencarimu? Tanya Siming. Ning Changjiu berkata, bukankah aku juga punya kerajaan Tuhan? Meskipun sedikit rusak, tetaplah kerajaan. Jabatan pendeta akan selalu untukmu. Bagaimana? Siapa peduli? Jawab Siming dingin. Ia mendengar kata-kata Ning Changjiu dengan jelas, tetapi ia tidak mendengar makna tersembunyi di dalam hatinya. Rakit bambu itu hanyut terbawa arus. Langit berbintang berputar di atas kepala. Ketika Ning Changjiu menoleh lagi, Siming sudah berbaring di atas rakit. Angin malam dan air menamparkan wajahnya, tetapi tidak membangunkannya. Duduk memeluk dunia, ia terdiam dan lupa. Ning Changjiu menatap wajahnya yang tenang dan tak nyata untuk beberapa saat. Puncak-puncak gunung memudar dari pandangan, hanya menyisakan pasangan yang paling indah. Ia menatap mereka lama sekali, tenggelam dalam pikirannya. Langit penuh bintang bagai air, dan ia duduk sendirian di haluan perahu sepanjang malam. Siming terbangun perlahan. Fajar telah menyingsing di timur, dan perahu telah melewati ribuan gunung. Ia meregangkan tubuhnya dengan malas, menatap mata Ning Changjiu yang sedikit lelah, dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Ning Changjiu tersenyum tipis. Keduanya turun dari rakit bambu dan membiarkannya hanyut terbawa arus, menuju tempat yang lebih jauh. Pegunungan dan sungai yang tak berujung telah berlalu, dan dunia di depan mereka menjadi lebih luas dan lebih makmur. Keduanya tidak terburu-buru melanjutkan perjalanan, melainkan diam-diam memasuki beberapa kota dan berjalan-jalan santai. Kali ini, Siming tampak mengingat kerja kerasnya berlayar di malam hari, dan tidak mengatakan sesuatu yang dingin atau sarkastis. Sebaliknya, ia berbicara dan tertawa pelan, seperti teman lama.
Ning Changjiu menyatukan kedua tangannya di lengan baju dan berjalan bersamanya di jalan. Siming mengincar banyak barang langka dan berharga dari dunia manusia, tetapi ia tidak membeli satu pun. Ia tahu cepat atau lambat ia akan pergi, dan ikatan ini, besar atau kecil, pada akhirnya akan hilang, jadi lebih baik tidak memilikinya sejak awal. Hari sudah hampir siang. Siming tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, tidakkah kau merasa bersalah menghabiskan uang yang diberikan lu sepanjang hari? Ning Changjiu bertanya, mengapa kau merasa bersalah? Siming mendesah, merasa bahwa Ning Changjiu bahkan kurang manusiawi daripada dirinya. Ia hendak mencibir lagi ketika melewati sebuah toko kecil misterius. Melirik ke sana, ia melihat beberapa ekor rubah tergantung di dalamnya. Ekspresi Siming langsung melembut. Ia dengan lembut memanggil Ning Changjiu sebagai Tuan, dan segera menariknya keluar dari jalan. Setelah makan malam, keduanya melanjutkan perjalanan. Ilmu pedangmu tampaknya semakin jelas, kata Ning Changjiu. Setelah tadi malam, Siming mendapatkan wawasan baru, mencapai tingkat yang lebih tinggi. Siming berkata, kau masih jauh dari puncak, itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Namun terlepas dari kata-katanya yang dingin, seolah-olah itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, pedangnya semakin cepat, diam-diam menunjukkan kekuatannya kepada Ning Changjiu. Dalam perjalanan jutaan mil berikutnya, mereka tidak menemui kesulitan atau rintangan yang berarti. Bahkan ketika mereka bertemu, mereka hanyalah bandit, roh jahat, dan sejenisnya, tidak perlu heran sama sekali, dan pertengkaran mereka tidak lebih mematikan daripada pertengkaran mereka sendiri. Ning Changjiu berdiri di belakang Siming, terbang bersamanya di atas pedang, mengamati matahari terbit dan terbenam beberapa kali. Tak lama lagi, kota 10.000 iblis yang menjulang tinggi akan menampakkan wajahnya yang luas dan misterius di depan mata mereka. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.